Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam mata pelajaran ilmu pelayaran astronomi. Kali ini kita akan membahas tentang menghitung saat matahari terbit, berembang atas, dan terbenam. Sebelum kita lanjutkan, yang belum subscribe silakan subscribe, kemudian like, komen, dan nyalakan lonceng sehingga tidak ketinggalan dari materi yang saya ajarkan. Dan jangan lupa memberikan komen untuk kemajuan channel saya ini. Baik, kita lanjutkan, yaitu tentang pentingnya untuk menghitung saat terbit, berembang atas, dan terbenam matahari. Sangat penting bagi pelaut karena memiliki manfaat, yaitu antara lain: 1. Mengetahui saat kapan dapat dilakukan penilaian bintang, planet, dan bulan, sebab penilaian hanya dapat dilakukan pada sesaat sebelum matahari terbit dan sesaat setelah matahari terbit. Hanya beberapa saat, jadi kita harus mengetahui kapan saat terbit dan terbenam. Kemudian penentuan posisi saat matahari berembang atas atau non-position masih diwajibkan bagi kapal yang berlayar antar benua atau samudera, ocean going, untuk mengisi buku harian kapal atau logbook. Yang ketiga, bagi umat Islam, penentuan saat terbit, tengah hari, dan terbenam ada hubungannya dengan sholat 5 waktu. Baik, kita akan lanjutkan. Matahari terbit atau arunika, peristiwa saat sisi teratas matahari muncul di atas horizon di sebelah timur. Jadi matahari itu muncul di sebelah timur, sisi bagian atas. Jadi kita lihat matahari ini muncul di atas cakrawala bagian timur, yang disebut dengan arunika. Yang kedua, matahari terbenam atau swastamita, waktu di mana matahari menghilang di bawah garis cakrawala di sebelah barat dan warna merah di langit pada waktu matahari terbenam dan terbit. Di waktu, kalau pagi namanya fajar, kalau sore namanya senja. Jadi matahari dalam penglihatan mata kita masih kelihatan di atas, tapi secara perhitungan sebetulnya dia sudah tenggelam. Dalam ilmu pelayaran astronomi, saat matahari terbenam yaitu pada saat tinggi matahari sejati TS atau tepis tinggi sejati TH 0 derajat. TS atau TH 0 derajat jika bagian matahari paling bawah berjarak kurang lebih 3/4 diameter matahari. Jadi kalau jarak ini matahari dengan ini kurang lebih 3/4, secara astronomi sudah dinyatakan tenggelam. Karena kita selalu melihat benda angkasa lebih tinggi dari kenyataannya. Pengertian aram, fajar, dan senja.
aram atau fenomena langit sebelum terbit dan setelah terbenam matahari. Fajar, twilight, keadaan langit sebelum matahari terbit belum benar-benar terang atau belum benar-benar menghilang. Keadaan langit sebelum matahari terbit atau tenggelam belum benar-benar terang atau belum benar-benar siang. Senja, fajar, senja kebalikan fajar, keadaan langit sesudah matahari terbenam dan belum benar-benar gelap. Jadi senja sebetulnya keadaan yang mirip antara fajar dan senja. Hanya fajar terjadi pagi hari dan senja terjadi sore hari. Fajar menurut kerendahan matahari. Fajar astronomis, astronomical, periode waktu di mana muncul cahaya kemerahan di arah timur sehingga langit tidak gelap total. Waktu matahari berada 18 derajat di bawah cakrawala pagi. Pada waktu ini matahari belum menerangi langit dan belum dapat melakukan benda astronomi. Pada saat ini langit terasa terang tapi belum ada sinar matahari. Jadi ini yang disebut astronomis. Di dalam ilmu pelajaran, dalam perhitungan pelajaran astronomi kita tidak menghitung ini. Yang kita hitung adalah yang kedua, yaitu fajar bahari atau nutik. Periode waktu di mana terdapat cukup cahaya matahari untuk membedakan antara cakrawala dan objek yang berada di cakrawala. Waktu matahari berada pada 12 derajat di bawah cakrawala ketika pagi hari. Jadi ini sudah bisa melakukan pengamatan benda angkasa karena cakrawala sudah terlihat nyata. Kemudian kalau pada astronomi kita di Indonesia biasanya sholat berdasarkan perhitungan fajar astronomis, yaitu minus 18 derajat. Kemudian beda 6 derajat kemudian ada fajar bahari yang bagi saudara-saudara kita yang Muhammadiyah melakukan sholat subuh di fajar notik. Kemudian fajar ugahari atau sipil atau waktu di mana terdapat cahaya matahari yang cukup untuk membedakan objek-objek di sekitar cakrawala, yaitu pada 6 derajat di bawah cakrawala ketika pagi hari. Jadi ini biasanya di Arab sana sholat subuh dilaksanakan pada fajar ugahari. Jadi udah kelihatan terang, sebentar kemudian sudah terbit matahari. Jadi perbedaan antara fajar ugahari ke fajar notik kurang lebih 30 menit. Fajar notik ke fajar astronomi 30 menit. Kurang lebih, jadi antara 15 sampai 30 menit tergantung musim dan posisi tempat kita berada. Senja menurut kerendahan matahari. Saat sore yaitu senja ugahari, waktu di mana matahari berada pada minus 66 derajat atau di bawah cakrawala pada waktu malam hari. Pada waktu itu objek berada di cakrawala masih dapat dibedakan serta beberapa planet dan bintang dengan mata telanjang dapat dilihat. Pada saat ini dapat menentukan posisi dengan benda-benda astronomi dengan magnitudo besar bersinar terang.
itu baru bisa dilakukan. Kemudian cakrawalanya masih jelas kelihatan. Yang berikutnya senja bahari, waktu di mana matahari setinggi 12 derajat di bawah cakrawala ketika malam hari. Pada waktu ini benda-benda digunakan untuk astronomi, dapat digunakan untuk menentukan posisi. Jadi kita melakukan penentuan posisi sesaat setelah matahari terbenam sampai dengan senja nautika atau senja bahari, di mana setelah lebih dari itu cakrawala sudah tidak kelihatan jelas, sudah kelihatan maju. Jadi untuk penentuan posisi akan terjadi banyak kesalahan jika lebih malam lagi. Jadi sebaiknya dilakukan pada senja ugahari yang di -6. Ya, ini biasanya kita sholat maghrib setelah saat matahari terbenam sampai dengan senja astronomi, yaitu di -18. Ya, di Indonesia pada umumnya ini ada yang melakukan sholat dari sejak tenggelam, sesaat setelah tenggelam sampai dengan senja bahari ini. Karena setelah itu sudah tidak kelihatan cahaya merah di ufuk barat, hanya kelihatan terang benderang. Ya, kelihatan terang, maksudnya kelihatan terang langit. Jadi bukan efek dari sinar matahari yang masih warna kuning. Yang berikutnya senja astronomi, waktu di mana matahari setinggi 18 derajat di bawah cakrawala ketika malam hari. Pada sore, pada waktu itu matahari tak lagi menerangi langit dan tidak dapat lagi melakukan pengamatan benda astronomis. Memang sebaiknya pengamatan benda astronomis dilakukan sampai -12. Karena setelah itu salahnya akan banyak. Ya, itu keadaan fajar dan senja. Jadi keadaan ini -6, -12 itu sudah disediakan di Almanac Nautica. Yang -8 tentu kita bisa menghitung tinggi -8 pada saat kapan. Jadi tergantung waktu, musim, dan tempat. Penentuan saat sholat subuh biasanya di Indonesia pada umumnya saat fajar nautika, yaitu pada waktu matahari berada -18 derajat pagi hari atau 18 derajat di bawah cakrawala pagi. Kemudian Muhammadiyah pada fajar bahari, yaitu waktu matahari berada pada 12 derajat di bawah cakrawala ketika pagi hari. Kemudian kalau di Arab Saudi sana, waktu kita naik haji, mengapa sholatnya lebih kelihatan pagi? Karena dilaksanakan pada fajar ugahari, yaitu waktu matahari berada -6 derajat di bawah cakrawala ketika pagi. Ya, jadi kita ada perbedaan dalam menentukan saat mulai sholat. Dan biasanya setiap perbedaan 1 derajat tinggi hitung berbeda lebih kurang 5 menit, tergantung musim dan posisi. Jadi lebih kurang beda 1 derajat, lebih kurang 5 menit. Jadi 5 kali 6, 30 menit rata-rata. Tapi tidak selalu pasti karena tergantung musim dan posisi. Jadi antara fajar notis dan fajar bahari berbeda 30 menit. Jadi antara fajar bahari dan fajar ugahari berbeda 30 menit. Ya, sholat maghrib di Indonesia pada umumnya saat senja ugahari
sampai dengan sejak astronomis, yaitu pada waktu matahari berada 0 derajat sampai dengan minus 18 derajat. Jadi sejak matahari terbenam, sebetulnya terbenam, yaitu terjadi namanya, setelah itu ada senja uga hari. 0 derajat, beberapa detik kemudian sudah terjadi senja uga hari. Jadi pada waktu matahari sudah terbenam, kita lakukan sholat maghrib sampai hilang fajar, sampai gelap. Jika tidak bulan berarti itu batasnya. Tapi ada yang menentukan di Muhammadiyah senja uga hari sampai dengan senja notis, yaitu pada matahari 0 derajat sampai dengan minus 12 derajat pada sore hari. Itu karena setelah lebih dari minus 12 derajat, maka sudah tidak kelihatan cahaya merah di ufuk barat, sudah menghilang. Di Arab Saudi pada senja uga hari sampai dengan senja notis, yaitu pada waktu matahari berada 0 derajat sampai dengan minus 2 derajat pada sore hari. Biasanya dalam setiap perbedaan satu tadi berbeda 5 menit tergantung pada posisi. Sama dengan tadi waktu fajar, jadi berbeda kurang lebih 30 menit. Ya, notis dengan bahari berbeda 3 menit, bahari dengan uga hari berbeda 30 menit. Dalam perhitungan hanya dicari senja atau fajar uga hari dan senja atau fajar notis, karena hanya uga hari dan notis yang ada di daftar. Tetapi jika menginginkannya dapat hitung dengan rumus tinggi hitung. Ya, ini keadaan matahari sejak terbit, sebelum terbit, jadi ini imsak, biasanya ini minus 18, kemudian ini minus sampai syuruk, ini minus 12, di sini minus 6. Kemudian syuruk menjelang terbit, yang sudah tidak boleh mengerjakan sholat apapun. Kemudian naik setinggi bayangan, setinggi penggalah duha sampai dengan waktu matahari berembang atas, atau matahari tepat di atas kepala yang disebut istiwa. Istiwa ini beberapa saat, nggak sampai 1 menit, ya tergantung posisi tadi dan tempat musim. Ini kalau pas di ini maka tidak dilarang melakukan sholat atau haram melakukan sholat di syuruk, huruf dan istiwa. Jadi ini tidak boleh sholat. Kemudian setelah zuhur bergerak matahari sehingga bayangan orang sama tingginya dengan ukuran tinggi tubuh, berarti ini mulai asar. Setelah itu ke barat tenggelam huruf maghrib, kemudian senja uga hari, senja notis dan senja bahari dan senja astronomi. Jadi biasanya ini kurang dari 1 derajat sudah hilang, kurang lebih 1 derajat saat syuruk atau huruf ini. Jadi setelah tenggelam kita bisa tunggu beberapa detik sudah mulai maghrib. Ini kurang beberapa detik kita sudah tidak boleh melaksanakan sholat subuh. Istiwa juga gini, pada saat tengah hari ini tidak boleh melakukan sholat zuhur. Jadi setelah matahari mulai condong ke barat. Ada yang ini hanya pengetahuan yang bagi kita pelaut, yang kalau di tengah laut tidak ada waktu menentukan sholat, dapat kita tentukan sendiri sebagai berikut. Jadi contoh rumus umum menentukan titik lintang tengah hari adalah
90 min tinggi pusat sejati dari N. Kemudian L sama dengan Z min N. Titik lintang tengah hari dianggap sebagai posisi tengah hari atau non position. Jadi kita hanya punya satu lintang saja, lintang tengah hari, kita ditambah dengan bujur duganya, maka sebut titik lintang tengah hari adalah posisi kapal atau non position. Kemudian lintangnya diperoleh dari lintang tengah hari, kemudian bujurnya berasal dari bujur duga, di mana N jarak puncak matahari, Z sawal matahari, L lintang tengah hari, L positif jika berada di lintang utara, L negatif jika berada di lintang selatan. Sawal positif jika sawalnya utara. Sawal negatif jika sawalnya selatan. N positif jika matahari nampak di utara. N negatif jika matahari berada di lintang selatan. Yaitu rumus umumnya yang harus dipersiapkan untuk menentukan saat terbit berambang atas dan tengah dan terbenam adalah satu, tentu kita punya smartwatch atau Android, kemudian posisi smartwatch, Android, GPS, kemudian posisi alma nautika, hari, tanggal, bulan, dan tahun yang sedang berjalan. Kemudian contoh kita akan menghitung saat terbit matahari di Poltek AUP, di komplek Poltek AUP 6 derajat 17,6 menit selatan, 106 derajat 50,1 menit timur. Ya, kita hari diminta saat matahari terbit, tengah hari, dan berembang atas tanggal 21 November 2024. Jawab sebagai berikut. Menghitung saat matahari terbit. Bukalah Almanak Nautika halaman 219. Lihatlah pada sunrise di lintang 0 derajat dan 10 derajat selatan. Kita lihat, kemudian lihat tulisan sunrise di sebelah kanan ini, kemudian dilihat di 0 derajat dan 10 derajat selatan, karena yang kita cari adalah 6 derajat lebih di sini. Kemudian kita lakukan untuk mencari yang di 6 derajat. Boleh seperti di bawah ini, yaitu di 0 derajat saat senja secara nautika 4:55, yang di lintang 0, yang di lintang 10 selatan 4:46. Demikian juga yang sipil di 0:45:20, yang di selatan 10 adalah 5:11. Saat matahari terbit jam 5:41 di lintang 0, kemudian di lintang 10 derajat selatan 5:53. Karena yang kita cari adalah ini 6 derajat. Tadi kita lihat bahwa twilight fajar, notis kita terjemahkan sipil, umum, atau uga hari. Kemudian sunrise saat matahari terbit. Nah, tabel sebagai berikut. Kemudian kita lihat dari saat fajar, kemudian kita cari di lintang 0 dan lintang 10 derajat, baik fajar nautika, sipil maupun matahari terbit.
Di lintang 0 derajat dan 10 derajat yang diketahui, maka kita perlu interpolasi. Di notik yang di 6 derajat 17,5 adalah cara hitungnya demikian. 455 berarti ini dari sini 455 ke bawah ini semakin lebih malam, jadi dikurangi 6 derajat 17,6 yang kita cari, 0 derajat yang diketahui ini, kemudian dibagi 10 dikurangi 0 derajat, 10 kurangi 0 derajat kali 0, jam 4.55 dikurangi jam 4.46 kali ini 4.55 jam 4.56 tutup kurung ketemu 4.49 jam 4.49 tanggal 21 bulan 10. Kemudian kita masukkan menitnya, jamnya, dan tanggalnya. Kita masuk tanggalnya, kemudian kita hitung yang di sipil, yaitu 520 dikurangi. Ini rumus dengan atasnya sama, yang beda hanya ini 520 dikurangi 511 ketemu 514. Kemudian kita masukkan 14, 5 ini tanggalnya. Demikian juga yang mata terbit yaitu 541 dikurangi, rumusnya ini dengan yang atas sama, yang beda hanya 541 dikurangi 533 ketemu 536. Ya, ketemu 536 kita masukkan, kemudian kita lanjutkan. Ya, ubahlah bujur menjadi waktu untuk bujur timur dalam waktu. Maka bujur di 106 derajat 50,1 menit timur dibagi 15 ketemu 7 jam 7 menit 20 detik. Bisa dibulatkan saja karena kurang dari 30 detik maka tinggal 7 jam 7 menit. Kalau lebih dari 30 ke atas maka dibulatkan ke atas. Carilah GMT sejati dengan mengurangkan dengan BT, bujur timur dalam waktu. Dan kita kurangkan, ketemu atasnya. Ini dikurangi 36, kurangi 7, ketemu 29, ini nggak bisa, berarti pinjam 1 hari. Berarti 29 dikurangi 7, 22. Tanggalnya kurang sehari. Demikian juga ini 14 kurang 7, 7, 5 kurang 7 tidak bisa, pinjam mengambil 1 hari, 29 kurang 7, 22. Tanggalnya berubah menjadi 20. Kemudian ini demikian juga, 4 nggak bisa, 28 kurang 7, 21, tanggalnya jadi tanggal 20. Kemudian kita masukkan delta tolok. WIB delta toloknya 7 jam. Delta toloknya 7 jam. Kemudian kita cari saat matahari, saat fajar, notik, sipil, dan sunrise. Kita cari dengan GMTS ditambah delta tolok karena ini bujur timur. Jadi saat fajar dengan menambahkan maka ketemu 42, ini 21 tambah 7 berarti 28, berarti 4, simpan 1, jadi tanggalnya naik jadi 1 hari. Nah, demikian juga ini, maka 22 tambah 7, 29 berarti 5, 4-nya, 24-nya di 1 hari ketemu. Demikian juga ini 29
kemudian ini 5/21 bulan 10. Jadi tanggalnya ini, jadi saat fajar secara notis adalah jam 4.42 menit, kemudian secara sipil 5.07 jam 5.07 menit, kemudian saat matahari terbit adalah 5.29. Jadi kita lihat pada tanggal 10 November 2024 pada posisi 6 derajat 17,6 menit selatan, 106 derajat 50,1 menit timur di kompleks AUP akan terjadi seperti tabel di bawah ini. Tabel di bawah ini. Jadi kita lihat terbit fajar secara notis adalah jam 4.43. Kemudian terbit fajar secara umum atau secara sipil adalah 5.47. Kemudian sunrise pukul 5.29. Matahari akan terbit pada pukul 5.29. Kemudian sholat subuh Indonesia pada umumnya dimulai sejak fajar astronomi, fajar bahari dikurangi antara 15 sampai 30 menit. Jadi karena kita tidak menghitung fajar astronomi, maka fajar astronomi secara sederhana kita bisa 4.32 dikurangi 30, setiap menit kurang lebih 30 menit, jadi ini biasanya imsak. Imsak ditambah 10 menit baru sholat subuh 4.12 sampai dengan terbit matahari. Sebelum terbit tentu saja, setelah matahari masih di dalam cakrawala. Jadi ini belum waktu ini, jadi ini batas berakhirnya. Kemudian sholat subuh Muhammadiyah dimulai sejak fajar notis, yaitu 4.32 sampai dengan 5.29. Ini sholatnya. Jadi Muhammadiyah melakukan lebih pagi, dan lebih pagi lagi adalah di Arab Saudi, yaitu 5.07. Jadi hanya beberapa menit sebelum matahari terbit. Biasanya dilakukan sholat subuh di sana demikian. Menghitung saat matahari berembang atas atau tengah hari. Bukalah Almanak Nautika halaman 219, kemudian lihat pada bagian tengah ada tulisan sun equal of time merpas D, ada tulisan D, sun equal of time merpas. Kita lihat baca di merpas. Buatlah tabel sebagai berikut. Kemudian kita masukkan merpas tanggal 21/11/45. Kita masukkan 11/45 ke dalam tabel. Jangan lupa ditulis tanggalnya. Kemudian rubah bujur timur dalam waktu. Jadi ketemu 7 jam 7 menit 20 detik. Hasilnya masukkan ke dalam tabel. Kemudian cari GMTS adalah merpas dikurangi bujur timur dalam waktu. Ketemu 4.37.40. Jam 4.37 menit 40 detik. Boleh juga dibulatkan jadi jam 4.38 menit. Kemudian delta tolok kita masukkan, WIB adalah 7. Kemudian saat berembang adalah GMTS ditambah delta tolok
maka waktu matahari berembang atas atau tengah hari adalah jam 11.37.40 tanggal 21 bulan 10. Demikian kita sudah menghitung saat berembang atas. Jadi saat berembang atas di AUP ini jam 11.37.40 atau diperlihatkan jam 11.38. Ya, cara menghitung saat matahari terbenam. Bukalah Almanak Nautika halaman 209, kemudian lihatlah pada lintang 0 dan 10 derajat. Kita lihat di bagian sunset. Di tengah ini ada tulisan sunset, kemudian dicari di lintang 0 dan lintang 10 derajat selatan. Lalu ini lintang dulu, kemudian matahari terbenam, senja, sipil, dan notik. Buatlah tabel sebagai berikut. Carilah senja dan terbenamnya matahari di lintang 6 derajat 17,6 menit selatan yang ada di 0 derajat dan 10 derajat, maka perlu diinterpolasi. Sunset 17.48 ditambah 6 derajat 17,6 menit selatan kurangi 0 dibagi 10 derajat kurangi 0 kali 17.56 dikurangi 17.48 sama dengan 17.53 tanggal 21 bulan 10. Kita masukkan ke dalam tabel ini 5317 tanggal 21. Kemudian kita cari sipil. Sipil berarti 1809 ditambah, ini sama dengan yang di atas, hanya yang beda ini 1817 dikurangi 1809, ketemu 1814. 1814, kemudian kita masukkan ke dalam tabel. Setelah itu kita cari di notis, sama rumusnya digunakan, maka ketemu 39 di 18. 1833 tambah rumusnya sama, yang bedanya 1842 dikurangi 1833, ketemu 1839, kemudian dimasukkan. Baik, kita lanjut. Carilah bujur timur dalam waktu, yaitu 106 derajat 50,1 menit dibagi 15, ketemu 7 jam 7 menit 20 detik, dibulatkan 7 jam 7 menit. Kemudian kita masukkan, setelah itu carilah GMTS dengan mengurangkan. Ya, ketemu sunset adalah GMT 10.46 tanggal 21, kemudian sipil 11.7 menit, kemudian notik 11.32 menit. Kemudian masukkan delta tolok BIP yaitu 7, maka kita jumlahkan, ketemu saat sunset adalah 17.46 tanggal 21 bulan 10, saat fajar secara sipil 18.07 dan fajar secara notis 18.32.
Jadi matahari terbenam pada pukul 17.46. Saat senja secara sipil ada 17.57, kemudian senja secara notis pukul 18.32. Kemudian saat maghrib Muhammadiyah 17.46 sampai dengan 18.32. Kemudian saat maghrib orang Indonesia pada umumnya ada 17.46 sampai dengan 19.02, yaitu 18.32 ditambah 30, karena kita tidak menghitung senja secara astronomis saja. Astronomis minus 18 derajat, yaitu ditambah 30 menit. Kemudian kalau kita di tengah laut, kita menentukan posisi dengan bintang, planet, dan bulan dapat dilakukan di 17.46 sampai dengan senja notik, yaitu 18.32. Ya, demikian. Sampai ketemu lagi pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.